Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini tentang satu kata, sengaja. Sengaja, kata itu pada umumnya memberikan kesan negatif dan biasanya merupakan tindakan yang kurang menyenangkan. Contohnya, saat berjalan si A sengaja menginjak kaki si B. Sengaja biasanya juga merupakan tindakan mengecewakan. Contohnya, si A sengaja tidak menghadiri undangan pesta ulang tahun yang dikirim oleh temannya. Menariknya, Yesus pernah melakukan tindakan dengan unsur kesengajaan. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat itu di mana ia berada. Kita semua pasti tahu kisah ini, yaitu kisah tentang Lazarus. Lazarus, Marta, dan Maria adalah satu keluarga yang begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Pada suatu saat Lazarus sakit, sepertinya cukup berat sakitnya. Lalu Marta dan Maria menyuruh orang untuk menemui Yesus di ayat yang ketiga, dan tentu mengharapkan Yesus segera datang dan menyembuhkan Lazarus. Namun ternyata seperti yang kita baca tadi, Yesus tidak segera datang, malah masih menunda tinggal 2 hari lagi di kota di mana Yesus berada saat itu. Sedangkan perjalanan menuju rumah Lazarus masih butuh 2 hari lagi. Jadi ketika Yesus datang ke tempat Marta dan Maria itu berarti sudah 4 hari terlewat sejak Marta dan Maria menyuruh orang untuk memberitahukan kepada Yesus ketika Lazarus sakit. Dan ketika Yesus yang ditunggu-tunggu tidak segera datang, tentu Maria dan Marta merasa kecewa, bahkan mungkin jengkel, marah. Karena itu ketika akhirnya Yesus datang, Marta menjawab, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Seandainya 4 hari yang lalu Engkau sudah datang, pasti Lazarus akan sembuh." Artinya Yesus terlambat, Lazarus sudah mati. Merasa kecewa, menangis, meratapi saudara-saudaranya yang sudah 4 hari mati. Marta dan Maria sepertinya menumpahkan keluh kesahnya kepada Yesus. Selanjutnya Yesus bertanya kepada mereka, di mana Lazarus dibaringkan atau dikuburkan? Maka mereka pun membawa Yesus ke kubur Lazarus. Di situ Yesus meminta batu penutup kubur untuk diangkat. Sesudah batu itu diangkat, Yesus memanggil Lazarus keluar, dan Lazarus pun bangkit. Lazarus pun hidup. Tentu ini hal yang sangat menakjubkan, membuat kagetnya Marta dan Maria. Sebal dan kecewa yang berkecamuk di dalam hatinya sebelumnya pada akhirnya berubah menjadi rasa takjub, bahkan pastinya rasa sukacita yang besar. Akhirnya mereka menyadari ternyata ada maksud baik di balik kesengajaan Yesus, bahwa Yesus bukan hendak menyembuhkan Lazarus dari penyakit, tetapi Yesus hendak membangkitkannya dari kematian. Tentu ini sebuah hal yang jauh lebih menakjubkan daripada menyembuhkan Lazarus ketika Lazarus masih sakit. Tapi kalau sudah mati secara manusia, mustahil ada seorang dokter terkenal sekalipun, dokter yang terbaik sekalipun, tidak akan bisa membuat dia hidup kembali. Tapi ketika Yesus datang kepada Lazarus yang sudah mati, Yesus membangkitkannya, menjadikannya hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, lewat kisah ini selalu ada maksud baik di balik kesengajaan. Yesus selalu melakukan tindakan yang tidak pernah salah. Karena itu jangan pernah sebal, jangan pernah kecewa.
Yesus bisa bahkan mungkin sering sengaja mengizinkan persoalan menimpa hidup kita karena Dia ingin membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh. Ya, kesengajaan Yesus tidak memberikan apa yang kita minta karena Dia punya sesuatu yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu, kesengajaan Yesus berbeda dengan kesengajaan manusia yang menimbulkan kekecewaan, kemarahan, bahkan bisa menimbulkan resiko-resiko yang fatal. Kesengajaan Yesus selalu tepat waktu. Keterlambatan Yesus ternyata tepat waktu, tepat sasaran, tepat maksud dan tujuan. Bila Yesus sengaja melakukan tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti Dia hendak melakukan sesuatu yang lebih istimewa. Karena itu mari kita mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, sabar menanti jawaban Tuhan, tidak marah, tidak bersungut-sungut, apalagi memberontak kepada Tuhan. Percayalah, tindakan Tuhan selalu tepat dan tidak pernah salah dalam hal apapun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak pernah salah, Tuhan yang selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat. Karena itu tolong kami Tuhan untuk selalu sejalan ya dengan kehendak Tuhan, untuk kami memahami maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kalau saat ini kami sedang menanti-nantikan jawaban Tuhan yang kami rasakan sepertinya terlambat, sepertinya terlalu lama, mari kita percayai Tuhan tidak pernah salah dalam hal waktu. Dia akan menolong tepat pada waktunya dan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.